Halo teman-teman, makan apa hari ini? Kita lanjutkan cerita video vlog saya yang kedua. Dan ini di tanggal 17 Mei 2022. Saya awali dengan sarapan saya. Sarapan saya berupa buah pir dan buah jambu kristal. Ini tadi sebetulnya dari satu buah pir dan satu buah jambu kristal saya potong-potong, saya masukkan ke dalam wadah dan tidak muat ya, sehingga ini sisanya saya buat untuk sarapan ditambah dengan cimori yogurt strawberry. Untuk makan siangnya saya bawa nasi merah, kemudian tumis toge dan juga bakso. Dan buah yang saya masukkan dalam wadah tadi saya bawa sebagai cemilan pagi dan cemilan sore. Untuk makan malam, saya membuat tumis kacang panjang dan juga dadar tahu. Untuk tumis kacang panjang saya gunakan bumbu sederhana aja, bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian ada cabai. Cabainya sesuai selera ya. Kalau yang suka pedas silahkan agak banyak. Kalau nggak suka pedas ya sudah secukupnya saja. Nah, oke, kemudian saya tambahkan dengan sedikit dada ayam. Di sini juga saya akan bagikan tipsnya untuk membuat kacang panjang ini tetap berwarna hijau. Pertama, kita cuci dulu kacang panjangnya. Untuk mencuci saya tambahkan dengan 1 sendok teh garam. Kemudian diremas-remas sebentar seperti ini, lalu dibilas sampai bersih. Setelah itu, tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng yang masih baru ya, tapi di sini saya menggunakan minyak wijen. Di 1 sendok makan saja. Kemudian nanti diusahakan semua permukaan kacang tertutup dengan minyak. Aduk sebentar sehingga semua permukaannya terbalut dengan minyak. Setelah itu dikukus. Kukusnya nggak usah terlalu lama. Ini saya hanya sekitar 3 menit saja sudah cukup. Kemudian angkat dan sisihkan. Oke, sekarang kita siap untuk tumis ini. Yang pertama saya masukkan daging ayamnya. Jadi ini tanpa minyak. Ayamnya masuk aja, nanti akan mengeluarkan minyaknya sedikit. Lalu baru saya masukkan bumbunya. Kemudian ditumis sampai harum, sampai dagingnya berubah warna. Lalu masukkan bumbu yang lain seperti daun jeruk, daun salam, cabai merah, begitu ya. Untuk membuat rasa tumisan ini saya menggunakan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh garam, dan saya campur dengan 50 ml air. Kemudian diaduk rata, sisihkan. Nanti ini akan kita masukkan ketika semua sayuran sudah matang dan di akhir ya, sehingga masuk semua. Oke, ini tadi tumisan di awal dagingnya sudah matang, kita masukkan kacang panjangnya. Kemudian saya masukkan dengan saus yang sudah dibuat tadi. Kita aduk-aduk sebentar karena ini sudah matang semua, berarti sudah siap untuk disajikan. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi warna kacang panjangnya tetap hijau dan ini rasanya gurih, ada manisnya sedikit. Untuk pendamping dari tumis kacang panjang ini, saya membuat telur dadar tahu. Jadi saya kocok dulu 1 butir telur, saya tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh merica bubuk, kocok lepas saja seperti ini. Kemudian saya iris-iris tahu.
Ya, tahunya dibagi menjadi 3 saja ya. Kalau mau lebih tipis boleh. Kemudian nanti saya letakkan atau direndam dulu di atas telurnya itu yang sudah dikocok lepas ini ya. Dan ini saya menggunakan 3 tahu yang saya potong jadi 3, jadi 9 potong. Kemudian panaskan pan ini, saya tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng. Tunggu sampai panas, baru masukkan telur beserta tahu tadi. Susun yang baik ya di atas pannya. Jadi nanti posisinya tahunya itu terbalur telur semua. Nah, kemudian untuk bagian lapisan atasnya saya kocok lagi 1 butir telur. Tidak perlu saya tambahkan dengan bumbu karena tadi sudah ada garam dan merica, tetapi yang ini saya tambahkan dengan daun bawang supaya ada warnanya gitu ya. Ini kemudian kita tuangkan di atas tahu. Setelah bagian bawahnya ini sudah matang, kemudian kita balikkan seperti ini. Sehingga ini nanti posisinya tahunya itu betul-betul terbalur oleh telur ya teman-teman. Jangan lupa dibolak-balik supaya kedua sisinya matang. Kalau sudah matang, siap untuk disajikan. Supaya penampilannya menarik, taburi sedikit dengan daun bawang dan juga cabai merah. Oke, jadi saya makan malamnya 50 gram nasi merah, kemudian tumis kacang panjang hijau, tadi ada tambahan ayam, dada ayam, dan juga 1/4 dadar telur. Oke teman-teman, jadi ini apa yang saya makan hari ini, dan ini totalnya adalah 1186 kalori. Dan berikut adalah rangkuman apa saja yang saya konsumsi hari ini, berapa karbohidratnya, berapa lemaknya, begitu. Oke, nah sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan menceritakan tentang apa pekerjaan saya dan bagaimana saya terkena diabetes mellitus. Saya adalah seorang pengajar di salah satu sekolah teknologi laboratorium medis, di mana mahasiswa saya jika lulus nanti akan bekerja di laboratorium. Saya mengetahui kadar glukosa darah saya tinggi pada saat acara kegiatan pengabdian masyarakat yang seringkali kami lakukan dan menjadi salah satu tugas pokok utama saya. Nah, pada saat itu mahasiswa saya melakukan pemeriksaan glukosa darah kepada saya dan hasilnya di atas normal, sehingga kondisi saya saat itu bisa dikatakan sebagai pradiabetes atau hiperglikemi. Jadi apa itu hiperglikemi? Jadi begini teman-teman, kalau kita makan gula atau kita makan makanan yang mengandung gula, maka gula ini akan berfungsi sebagai sumber energi utama di dalam tubuh. Dan misalnya kita mengkonsumsi karbohidrat seperti nasi, maka sistem pencernaan kita memprosesnya menjadi molekul gula. Nah, sel-sel di dalam tubuh kita mengubah gula ini menjadi energi. Jadi energi untuk bergerak, energi untuk berpikir, energi untuk buka dan menutup mata, dan lain sebagainya. Nah, setelah seseorang mengkonsumsi makanan, sistem pencernaan mencerna gula tersebut, gula langsung masuk ke dalam aliran darah. Tetapi glukosa
hanya bisa masuk ke dalam sel tubuh jika insulin juga cukup beredar di aliran darah. Insulin itu adalah protein, di mana insulin ini akan membuat sel siap menerima glukosa atau gula. Nah, sel-sel ini akan kelaparan tanpa insulin dan tanpa adanya insulin yang cukup. Seseorang setelah makan, maka konsentrasi gulanya akan meningkat. Dan pankreas akan melepaskan insulin secara otomatis untuk memindahkan glukosa atau gula ini dari darah ke dalam sel. Karena semakin banyak sel menerima glukosa, kadar gula dalam darah akan kembali menjadi normal. Nah, pada kondisi hiperglikemi ini biasanya terjadi ketika tubuh itu tidak memiliki cukup insulin atau ketika sel mengalami resisten terhadap insulin. Jadi glukosa ini tidak bisa masuk ke dalam sel tanpa insulin, sehingga dapat menyebabkan penumpukan glukosa atau gula di aliran darah. Jika ini dibiarkan terus-menerus kondisi hiperglikemi ini, maka akan menyebabkan kondisi diabetes. Jadi, diabetes yang seperti ini disebut sebagai diabetes tipe 2. Jadi, diabetes tipe 2 ini tubuh bisa menghasilkan insulin secara normal, tetapi insulin tidak bisa digunakan secara normal. Dan ini yang disebut dengan resistensi insulin. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka terjadi penumpukan glukosa di dalam darah. Sehingga kalau kita periksa glukosa, maka kadar glukosanya akan meningkat lebih dari normal. Jadi sebetulnya berapa sih kadar glukosa darah yang normal di dalam tubuh? Nah, untuk pemeriksaan glukosa atau pemeriksaan kadar gula ini ada yang sewaktu, artinya sewaktu-waktu melakukan tes kadar glukosa, dan ada satu lagi yang glukosa puasa. Jadi teman-teman harus puasa dulu minimal 6 jam, kemudian baru diperiksa kadar glukosanya. Tentu saja pada kedua pemeriksaan ini nilai normalnya berbeda. Kadar glukosa darah puasa, nilai normalnya adalah di bawah 100 mg per desiliter. Sedangkan kadar glukosa darah sewaktu itu normalnya harus di bawah 140 mg per desiliter. Jadi jika kadar glukosa darah teman-teman lebih dari 140 mg per desiliter, maka sudah masuk dalam kategori pradiabetes atau hiperglikemi. Nah, kondisi saya waktu itu sekitar 5 tahun yang lalu, kadar glukosa darah saya itu sudah mencapai 159 mg per desiliter. Dan waktu itu saya diperiksa dalam kondisi tidak puasa ya, teman-teman. Jadi kondisi saya sudah masuk pradiabetes. Kondisi hiperglikemi saya waktu itu tidak begitu saya rasakan karena saya tidak merasakan gejala apapun di dalam tubuh saya, dan waktu itu sedang sibuk-sibuknya ya, sehingga saya tidak begitu memperhatikan kesehatan saya. Dan pada saat itu saya dalam kondisi sudah obesitas, kemudian memang ada riwayat diabetes dari keluarga saya. Tidur saya tidak teratur, saya sering sekali begadang untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas, dan juga tidak mengatur pola makan. Jadi saya makan apa saja karena saya merasa badan saya enak-enak saja ya, tidak ada masalah. Dan itu berakibat fatal karena kemudian saya mulai merasakan kesemutan di beberapa jari. Lama-lama kaki saya mulai kesemutan dan pandangan mata saya sudah mulai kabur. Waktu itu saya pikir karena minus saya bertambah, tapi ternyata ini efek dari karena saya tidak memperhatikan pola makan saya, dan ternyata pradiabetes saya sudah menjadi diabetes. Nah, bagaimana cerita tentang diabetes saya akan saya lanjutkan di video-video saya selanjutnya.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terutama yang mengalami kondisi sama seperti saya. Semoga kita dapat belajar bersama dari kelalaian saya sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat dihindari. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan salam sehat semuanya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.